Kami cukup baik, Bu. Jadi selama ini produksi emas kami itu setiap kita mulai memproduksi emas itu, Bu, dari tahun 2020. Dan dari tahun 2020 ke 2021 sampai di tahun 2022 ini terus mengalami peningkatan. Jadi produksi emas kami mengalami peningkatan, pendapatan kami juga mengalami peningkatan. Dan semua emas yang kami produksikan ini, Bu, sampai saat ini dapat kami jual 100% ke dua perusahaan, Bu. Yang pertama itu ke PT Aneka Tambang, itu adanya di Jakarta Timur, di Pulau Gadung. Nah, ataupun di Surabaya itu ada perusahaan namanya PT Bumi Satu Inti. Itu dua-duanya adalah perusahaan yang membeli produk emas kami. Jadi semua harga emas kami jual di harga on spot. Kita pakai harga yang mengacu kepada harga emas dunia, yaitu London Metal Exchange atau LME. Dan juga harganya dalam US dollar. Jadi kalau ada pembayarannya dalam rupiah, artinya menggunakan exchange rate pada hari itu, hari penjualan. Nah, sampai saat ini, Bu, setiap produk emas yang kami produksikan itu dapat kami jual 100%. Jadi permintaannya sangat baik, demand-nya tetap ada, apapun yang kami produksikan semuanya dapat terjual, Bu, habis. Oke, baik. Kemudian seberapa besar begitu ya tadi peningkatan harga emas, kenaikan dari tren harga emas sendiri ini berpengaruh kepada BMRS seperti apa, Pak Erwin? Kepada kinerja Ya, khususnya. baik. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan adalah, Bu, walaupun angkanya ini masih belum kami terbitkan karena masih menunggu laporan keuangan yang diaudit untuk kinerja full year 2022, karena baru akan kami terbitkan ini laporan keuangannya biasanya di bulan Maret, Bu, di tahun 2023 ya. Namun sebagai ancar-ancar mungkin dapat kami sampaikan, mungkin produksi emas kami untuk full year di tahun 2022 itu di angka sekitar 5.000 ons emas per tahunnya. Dan jumlah ini akan meningkat cukup signifikan, Bu, di tahun 2023. Mengapa? Karena kami baru saja menyelesaikan pembangunan pabrik emas kami yang kedua di Palu, di Sulawesi, yang kapasitas produksinya 8 kali lebih besar dari pabrik yang pertama. Nah, estimasinya di tahun ini, Bu, di tahun 2023, produksi emas kami akan meningkat menjadi di level 25.000 sampai 30.000 ons emas per tahunnya. Ini peningkatan yang luar biasa dari tahun lalu yang sekitar 5.000 ons emas, Bu. Jadi meningkatnya 5 sampai 6 kali lipat ya. Itu harapan kami, Bu ya. Nah, apabila harga emas itu terus mengalami peningkatan, Bu, artinya ini akan berdampak positif terhadap penjualan kami dan juga laba bersih kami. Saya kasih ancar-ancar, Bu Iva ya. Secara konservatif itu internally kita menggunakan acuan harga emas di level $1.650 per ounce. Oke. Karena harga nilai beban cash cost atau biaya produksi kami itu rata-ratanya di level 1.000 sampai $1.100. Artinya profit margin kami itu sekitar 500 sampai $550 lah per ounce. Itu adalah profit margin kami. Nah, Ibu bisa bayangkan apabila harga emas meningkat di level 1.800, 1.900, ataupun di atas $2.000 per ounce. Artinya profit margin kami juga akan meningkat. Dan ini akan berdampak positif terhadap laba bersih perusahaan. Oke. Demikian, Bu Iva. Oke, baik. Tentunya nanti kita akan melihat ya seperti apa angka laba bersih begitu ya tadi yang ada secara full year. Tentunya ini juga akan menarik untuk kita simak bersama. Nah, tapi kita lihat lagi Pak Herwin begitu ya secara umum terkait dengan tren dari permintaan emas ini sendiri begitu. Kalau kita lihat secara global sebetulnya disebutkan juga bahwa sebetulnya untuk permintaan emas ini utamanya meningkat dari permintaan bank sentral, kemudian juga dari retail begitu. Tapi belum begitu terasa dari institusi. Nah, Anda sendiri apakah melihatnya bahwa ini juga saat yang tepat begitu bagi para pelaku pasar khususnya dari institusi untuk mulai melirik emas kembali sebagai aset investasi ke depannya? Ya, pertanyaannya bagus sekali, Bu. Pertanyaan sangat bagus. Memang saat ini yang banyak membeli produk emas itu adalah bank sentral di negara terkait maupun retail ya. Kalau bank sentral tentunya mengkoleksi emas sebagai backup untuk memperkuat mata uang negaranya masing-masing. Dan juga untuk mendiversifikasi dari US dollar reserve currency menjadi currency mata uang negara lain. Kalau retail tentunya membeli emas itu mungkin karena ya tadi Bu, investment safe haven ya, dianggap sebagai investasi yang super aman,
Apabila ada economic uncertainty atau resesi, maka lebih aman untuk berinvestasi dalam emas. Kalau institusi, saya rasa juga sudah saatnya Bu mengkoleksi emas. Seperti mungkin institusi keuangan ataupun institusi di bidang apapun lah saya rasa ya. Karena bisa dibilang simpanan dalam emas itu juga dapat dinilai oleh pasar dunia dan juga emas itu juga banyak yang bilang as good as cash. Jadi maksudnya mudah untuk segera dijual atau dikonversikan menjadi cash. Dan Oke. mengingat nilai emas yang akan stabil atau meningkat ke depannya, sangat disayangkan kalau institusi-institusi ini tidak mulai mengkoleksi emas, Bu. Itu yang saya perhatikan. Saya juga Oke, melihat, baik. Bu, contohnya di Indonesia ada wacana untuk pembangunan bullion bank, Bu. Hmm. Nah, ini juga akan meningkatkan permintaan akan emas ke depannya, Bu.